Topik dari Ibu hari ini ya terkait dengan kelainan organ reproduksi wanita ya, yang merupakan salah satu topik dari mata kuliah ginekologi ya. Mungkin kemarin Bu Eka sudah menyampaikan apa itu ginekologi ya, dengan sudah tahu ya bedanya dengan obstetri ya. Bahwa kalau ginekologi itu kaitannya dengan yang non kehamilan, persalinan dan nifas ya. Di luar itu masuknya ranah ginekologi. Nah, kelainan organ reproduksi wanita khususnya ini merupakan salah satu topik di dalamnya. Dan kita penting mempelajari topik ini karena apa? Karena selain dari fisiologi organ reproduksi itu sendiri adalah untuk meneruskan melanjutkan keturunan ya, itu kita tidak bisa lepas dari belajar tentang anatomi organ itu sendiri ya. Nah, topik pada hari ini lebih ke fokus ke kelainan organ reproduksi wanita yang lebih ke penyebabnya bukan karena kelainan genetik ataupun masalah hormonal, tapi lebih ke anatominya ya. Dan meskipun bukan kelainan genetik atau bukan masalah hormonal, ini juga sangat penting menentukan seorang wanita itu nanti kedepannya mampu bereproduksi dengan normal atau tidak ya, karena biasanya kelainan-kelainan ini kalau pada perempuan itu kompleks ya, karena dia yang menghasilkan sel telur, dia yang akan hamil ya kurang lebih 40 minggu, kemudian dia yang akan melahirkan sampai dengan nifasnya nanti. Jadi perbedaannya cukup besar dibandingkan dengan fungsi reproduksi dari laki-laki ya, yang notabene sebagai sponsor sel sperma untuk syarat terjadinya konsepsi ya. Tuh, kalau perempuan tidak hanya sampai dengan menghasilkan sel telur atau ovum ya, yang setiap bulan sekali terjadi ya normalnya ya, tapi juga sampai sampai dengan masa nifas selesai. Dan salah satu faktor penting adalah dituntut adanya organ reproduksi yang normal ya. Ya, seperti yang kita ketahui organ reproduksi ya, seperti pembelajaran dulu di anatomi ya mungkin ya. Itu kalau perempuan yang banyak berperan adalah mulai dari ovarium ya kan, tuba falopi ya, terus uterus itu sendiri, serviksnya, vaginanya, vulvanya ya, sampai dengan nanti nifas ya, laktasi berarti payudara ya. Semuanya itu penting ya, Tuhan menciptakan semuanya itu pasti ada fungsinya. Oke, kita langsung ke topik kaitannya dengan kelainan organ itu sendiri. Nanti semoga sebelum jam istirahat sudah selesai ya. Oke. Ya, sebelum kita ke kelainan itu sendiri, mungkin kita perlu review sedikit ya di topik tentang proses diferensiasi dari organ gonad ya, dari laki-laki maupun perempuan ya, yang kemarin di mata kuliah biologi reproduksi ya, itu sudah ada ya, terutamanya ya di biorep, di fisiologi juga ada sedikit ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di tabel ini ya, di gambar ini ya, ini ada dua tabel ya, diferensiasi pada laki-laki maupun pada perempuan secara normal ya. Dalam hal ini spesifik diferensiasi dari sel gonad ya. Gonad itu cikal bakal dari organ reproduksi. Nantinya itu akan menjadi laki-laki atau perempuan ya. Dan yang menentukan seseorang individu itu nanti jadi laki atau perempuan itu hanya satu kromosom saja sebenarnya, yaitu kromosom Y ya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kalau perempuan ya normalnya harus kromosom seksnya itu XX ya, hanya ada WX ya. Double X ini ya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya yang kaitannya dengan kelainan reproduksi, yang kaitannya masalah pada genetik ya.
Nah, kalau pada laki-laki kromosom seksnya hanya X dan Y, hanya 2 itu. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. Jadi totalnya ada 46, yang 2 kromosom itu adalah kromosom X dan Y. Dan yang membedakan hanya 1 kromosom Y, dan itu yang membawa adalah laki-laki. Jadi kalau ada istilah bahwa organ jenis kelamin itu ditentukan oleh perempuan, itu salah besar ya. Jadi jenis kelamin itu penentunya adalah sel sperma ya, karena sel sperma itu ya itu kan cuma satu sel ya, dia bawa kromosom X atau kromosom Y. Kalau pada perempuan kan semuanya sel telurnya kromosomnya X semua. Kalau pada laki-laki X atau Y. Nah, ketika kromosom yang membuai itu adalah yang X ya, yang sel seksnya kromosomnya X, pasti nanti bayi yang dilahirkan jenis kelaminnya perempuan. Tapi kalau yang membuai kromosomnya Y, itu nanti yang dilahirkan adalah laki-laki. Seperti itu. Jadi yang menentukan jenis kelamin perempuan laki-laki itu adalah sel sperma. Dan ini juga menjawab kenapa kok populasi perempuan di dunia itu semakin kesini semakin besar ya, karena frekuensi untuk frekuensi untuk munculnya XX itu lebih tinggi kan, karena Y itu hanya 1 ya, dibandingkan dengan 3 ya, 1:3. Jadi itu juga menjawab kenapa kok populasi perempuan itu semakin kesini semakin tinggi. Selain itu, selain peluangnya untuk keluar X lebih tinggi, juga kemampuan hidup, kemampuan bertahan dari sel sperma yang kromosomnya X itu lebih tinggi. Jadi daya survive-nya itu lebih tinggi ternyata pada kromosom X pada sel sperma. Memang karakternya itu memang dia pergerakannya lebih lambat ya, tetapi dia lebih survive dengan kendala-kendala atau hambatan yang di lingkungan organ reproduksi wanita, itu dia lebih survive dibandingkan pada kromosom Y ya. Tapi memang keunggulan pada kromosom Y itu dia lebih gesit, lebih cepat. Jadi ini juga menjawab kenapa kok laki-laki itu lebih aktif, lebih agresif, lebih misalnya dari segi fisiknya itu lebih atletis ya, apa-apanya lebih kuat gitu ya. Tapi beda dengan perempuan yang lebih lambat tetapi daya hidupnya, kemampuan hidupnya lebih tinggi. Jadi ini juga menjawab kenapa kok perempuan itu lama hidupnya lebih panjang daripada laki-laki. Ini juga terjawab. Selain juga pengaruh hormon juga ya. Oke, tuh. Nah, di sini kembali ke sini ke kromosom Y ya, contohnya di sini ya, apabila yang membuai adalah kromosom Y, sel sperma kromosom Y, maka harusnya yang lahir adalah laki-laki. Karena di situ ya pada kromosom Y ya, terutama di lengan pendeknya ya, Y itu di situ mengandung gen ya, gen yang akan menyebabkan gonad itu akan berdiferensiasi menjadi sel kelamin jantan ya, yang urutannya seperti di sini ya. Jadi gonad ini ya, yang awalnya belum berdiferensiasi karena di sini ada kromosom Y yang membawa kode genetik laki-laki ya, itu dia akan berubah menjadi laki-laki lahirnya ya, yang berawal dari ini testis embrional ya. Seperti yang kita ketahui bahwa gonad ini karena pengaruh kromosom Y, dia akan menyebabkan perubahan gonad ini berdiferensiasi menjadi testis embrional ya. Nah, kalau yang membuai ini adalah sel kelamin yang dengan kromosom seks X ya, gonad ini akan berdiferensiasi itu akan berubah ya, membentuk ya menjadi ovarium embrional
Nah, pada sel Sertoli dan sel Leydig, kalau yang khas pada laki-laki itu adalah terbentuk sel Sertoli dan sel Leydig ya. Nah, sel Sertoli ini akan nanti ya akan memicu produksi dari ini Mullerian inhibiting substance atau MIS ini ya, sehingga dia akan menyebabkan regresi pada ductus Muller ya. Mungkin kemarin sering dengar istilah ductus Mulleri ya. Dia karena pengaruh dari MIS ini, Mullerian inhibiting ya. Inhibiting ini kan menghambat ya, inhibiting substance ini akan menghambat ductus Muller sehingga regresi atau mati atau tidak terbentuk ya, tidak terbentuk menjadi tuba, uterus dan bagian atas, sepertiga bagian atas vagina itu ya. Nah, seperti itu awalnya. Tapi kalau pada yang perempuan ya, karena tidak ada sel Sertoli ya, sel Sertoli itu hanya ada pada testis ya, maka tidak ada yang namanya MIS, Mullerian inhibiting substance, sehingga karena tidak ada yang menghambat, maka ductus Mulleri ini akan tetap dipertahankan atau akan tetap terbentuk tuba ya, tuba Fallopi, uterus dan sepertiga bagian atas vagina. Ini cikal bakalnya terbentuknya Fallopi, tuba Fallopi, uterus dan sepertiga atas vagina. Cikal bakalnya di situ dari Mullerian inhibiting substance ya. Di sisi lain ya, pada laki-laki, gonad laki-laki, selain sel Sertoli tadi ada sel Leydig ya. Sel Leydig ini akan memicu terbentuknya hormon androgen ya. Hormon androgen itu salah satu yang dominan ditunjukkan dengan adanya testosteron ya. Dengan adanya hormon androgen, dalam hal ini testosteron, maka ductus Wolff ya itu akan dipertahankan ya. Kalau yang tadi MIS tadi akan meregresikan ductus Mulleri, sebaliknya kalau ini ya hormon androgen terutama testosteron akan mempertahankan ductus Wolff ya, yang kelak akan memicu terbentuknya di sini epididymis, vas deferens dan vascula seminalis yang merupakan saluran dari nanti keluarnya sel sperma ya. Jadi organ reproduksi dari laki-laki sangat ditentukan oleh itu tadi ya, kromosom Y yang akan membentuk testis ya, dan nantinya akan terbentuk sel Leydig ke testosteron, kemudian sel Sertoli ke MIS ini tadi, Mullerian inhibiting substance. Nah, kaitannya dengan ini tadi ya, nanti dengan ductus Wolff dengan dibantu oleh enzim 5-alfa reduktase ini, nanti dia akan memproduksi dihidrotestosteron ya, dan akan memicu terbentuknya ini organ genitalia eksterna pada laki-laki, yaitu penis dan skrotum ya, itu tadi. Nah, sedangkan pada perempuan ya, kalau laki-laki ada testosteron, kalau perempuan tidak ada testosteron ya, sehingga dengan begitu ductus Wolff ini akan mengalami regresi, sebaliknya dengan yang tadi ya, Muller ya. Mullernya kalau pada perempuan ductus Mullernya dipertahankan, akan terbentuk tuba Fallopi, uterus dan sepertiga atas vagina. Kemudian ductus Wolff-nya akan diregresi ya, akan terbentuk ya, kedepannya adalah ini ya, sehingga karena ductus Wolff-nya nggak terbentuk, sehingga tidak terbentuk epididymis, vas deferens dan vesicula seminalis ya, sehingga kalau nggak terbentuk itu tidak ada dihidrotestosteron ya, dan ini akan hasilnya nanti ya tidak ada virilisasi genitalia eksterna yang menunjukkan laki-laki, tetapi yang terbentuk adalah genitalia eksterna perempuan ya, yang meliputi vulva ya,
dan sebagainya. Vulva itu isinya macam-macam ya kan, ada labia mayor, minor ya kan, dan sebagainya. Itu tuh awalnya seperti itu. Dan proses ini pembentukan gonad ini sangat kompleks ya, karena pada saat bersamaan ya terjadi proses diferensiasi pada organ-organ lainnya, dan itu biasanya terjadi pada trimester pertama, sehingga menjawab kenapa kok penting sekali masa trimester pertama itu ya, nutrisi terutama pencegahan kecacatan, salah satunya dengan suplementasi asam folat, karena di situ sedang terjadi proses organogenesis, yang mana pada saat organogenesis itu salah satu organ yang sedang mengalami diferensiasi yang sangat kompleks adalah pada organ reproduksi, yang dimulai dari diferensiasi seluler ya, tingkat sel ya kan, kemudian terjadi fusi ya, migrasi dulu ya, migrasi atau perpindahan ya, nanti akan di mana-mana. Kalau organ reproduksi berarti ada di dalam sekitar kavum abdomen bagian bawah ya kan. Terus setelah itu akan mengalami fusi. Fusi itu penyambungan ya, penyatuan ya, penyatuan. Kemudian habis itu terjadi kanalisasi. Kanalisasi itu adalah perubahan bentuk terbentuknya lubang ya, kavum, yang nantinya juga akan sangat penting. Nanti kita akan pelajari ketika terjadi masalah pada kanalisasi, maka kan organ reproduksinya juga akan tidak normal, terutama yang sangat menonjol itu kalau terjadi masalah kanalisasi pada uterus ya. Uterus itu kan perpaduan dari dua ductus Muelleri ya, kanan dan kiri ya. Nah, dia harus menyatu pas. Kalau dia menyatunya nggak pas, maka nanti akan terjadi kelainan-kelainan organ reproduksi. Seperti itu. Oke, di slide berikutnya kita langsung ke kelainan organ genitalianya ya. Yang pertama kita akan ngomongin yang kelainan vulva dulu, dari luar dulu ya. Ya, ini Ibu sudah notice di awal bahwa ini bukan karena masalah kromosom atau kelainan hormonal. Jadi secara kromosom seksnya itu normal, entah itu kalau perempuan ya XX tadi ya, tuh. Dan secara hormonalnya juga normal. Jadi ini lebih ke anatominya dulu. Oke. Yang pertama adalah kelainan pada vulva ya. Ya, vulva itu kan isinya macam-macam ya, mulai dari labia mayor ya, labia minor ya kan, ada klitoris, ada vestibulum vaginae ya, ada pubes dengan rambut pubesnya ya kan, dan perineum ya. Di situ semuanya punya fungsi ya, tidak ada yang tidak berfungsi, dan ketika ada sedikit kelainan biasanya juga akan disertai dengan gangguan, bisa gangguannya minor hingga mayor ya. Nah, kalau pada vulva ya, yang pertama yang bisa kita temui kelainannya adalah hipertrofi labialis. Ya, di gambar di sampingnya ini ya, teman-teman bisa melihat ya, kayak kupu-kupu ya. Di situ labia minornya ya. Kurang jelas sih di situ. Labia minornya itu sebenarnya, labia minornya itu terlalu lebar. Iya, makanya disebut hipertrofi. Ya, kalau di dijembreng ya, itu bisa selebar itu ya. Dan ini sebenarnya tidak mengganggu proses reproduksi sih sebenarnya. Hanya mungkin bisa menyebabkan gangguan lebih ke ginekologinya. Ya, ginekologinya misalnya apa? Ya, karena di situ permukaannya jadi lebih lebar, biasanya akan lebih mudah terjadi infeksi. Ya. Tuh, otomatis kan lipatan-lipatannya lebih banyak ya itu. Kemudian mungkin bisa pada saat koitus ya, bisa mengalami keluhan ya, gangguan ya, karena
tadi karena terlalu lebar ya akan menyebabkan dyspareunia ya, menyebabkan rasa nyeri ketika koitus. Tetapi itu tidak semua ya. Dan hipertrofi labianya itu nek di sini contohnya dua-duanya ya, dekstra sinistra ya. Tapi ada juga yang hanya sebagian, hanya dekstranya atau sinistranya saja, macam-macam ya. Dan prinsipnya sebenarnya labia itu tidak harus simetris sih ukurannya, ya bentuknya ukurannya. Yang penting tidak mengganggu ya. Coba mungkin teman-teman bisa ngecek punya masing-masing. Bisa jadi tidak simetris. Yang satunya lebih lebar, satunya lebih kecil dan macam-macam ya. Bentuknya itu variatif ya kan. Gitu. Tapi kalau dalam hal ini karena hipertrofi dia terlalu lebar ya. Jadi bisa mengganggu saat koitus. Dan tadi karena tidak mempengaruhi, tidak mengganggu proses reproduksi ya, hanya saja mungkin dari segi tampilannya ya, kalau karena berbeda dari normalnya ya, yang tidak terlalu lebar, justru malah masalah itu bisa timbul masalah secara psikis ya, psikologis si wanita itu ya. Mungkin dia merasa minder, kenapa kok berbeda ya, harusnya kan tidak selebar ini gitu kan. Tuh ya, jadi bisa juga malah masalahnya itu di masalah psikologi. Dan kalaupun harus dipermak atau diperbaiki, di recovery ya nggak wajib sih. Ini ya bisa juga di recovery dengan operasi labioplasti itu ya. Ya dipotong ya terus dijahit ya. Nanti udah selesai masalahnya ya. Ini ya. Tuh. Kemudian kalau yang kedua ya masalah pada vulva ya, hymen imperforata. Hymen imperforata ya. Ini seperti yang kita lihat di sini ya. Ada macam-macam ya bentuknya ya. Ya di bagian kiri bawah ya. Itu ada contoh. Bentar. Kila. Jangan kenceng-kenceng. Teman-teman kalau melihat di gambar pada pojok kiri bawah ya, ini contoh penampang dari hymen ya. Dan setiap wanita pasti mempunyai hymen. Namun ini juga macam-macam ya, bentuk dan ukurannya itu beda-beda ya. Dan di masyarakat ketimuran ya, terutama di Indonesia masih memegang istilahnya memegang teguh bahwa kesucian seorang perempuan itu ditentukan dari hymennya ya. Dan itu PR teman-teman sekalian ya meluruskan hal itu ya, bahwa hal itu kurang tepat ya. Karena bisa jadi sudah dari sononya seorang perempuan itu hymennya misalnya lubangnya besar atau kecil, atau bahkan seperti gambar-gambar di sini ya, ada yang imperforata, ada yang microperforate, ada si stribiformis ya, ada septa ya, septum ya, macam-macam ya. Tuh ya. Jadi sepertinya kurang tepat kalau perempuan dijustifikasi hanya dari segi anatomi hymennya saja. Dan bisa saja kan perempuan misalnya mengalami kecelakaan yang menyebabkan hymennya itu ruptur atau robek ya. Ya, padahal dia belum pernah koitus ya, dan itu suatu yang hal wajar karena hymen itu kan merupakan selaput darah yang sangat tipis ya, jadi sangat mudah untuk robek ya. Contohnya di sini ya, normalnya ya hymen itu ya kalau teman-teman lihat itu jadi posisinya itu di liang vagina ya, kurang lebih ya 2-3 cm ya dari depan vulva ya, di situ tempatnya. Dan beda-beda juga ya, ada yang lebih dalam, ada yang lebih dangkal ya, dan bentuknya pun macam-macam. Normalnya rata-rata seperti ini, yang seperti gambar pertama ini, ada lubangnya sedikit. Nah nanti ketika dia sudah koitus, apalagi dia sudah melahirkan, hymen ini akan hilang ya, dan itu fisiologi ya. Nah
kemudian nah yang abnormal itu ini ya, imperforata. Imperforata itu paten atau tertutup rapat ya. Kalau yang lainnya ya ini variasi saja. Mikroforata ini dia ada lubangnya tapi hanya kecil ya. Dan ini biasa, dia tetap haid, mengeluarkan darah haid seperti biasa. Atau yang seperti contoh di sini yang cibriformis ini ya. Ini ada lubangnya kecil-kecil tapi banyak. Ya, ini juga normal-normal saja ya. Nih, atau yang ini ada septumnya, ada sekatnya. Ya, ini juga normal-normal saja. Yang abnormal itu yang ini, yang imperforata, yang benar-benar menutup ya. Karena apa? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa himen itu harus ada lubangnya karena nanti kalau sudah menars ya, dimulainya siklus haid yang setiap bulan terjadi, ya jalan satu-satunya keluarnya darah haid adalah lewat lubang vagina ini. Nah, kalau imperforata atau tertutup rapat, ya dia nggak bisa keluar ya. Perempuan itu tetap haid ya, tetapi darah haidnya nggak keluar begitu ya. Jadi fungsi reproduksinya itu tetap berjalan ya, dia tetap ovulasi, tetap diproduksi sel endometriumnya ya, menebal, menipis ya setiap bulannya, itu tetap, hanya saja darah haidnya ya itu dia tidak bisa keluar. Ya, kenapa? Nah, masalah kalau nggak bisa keluar, nah seperti contoh di bagian kanan ini, ya, di sini akibat dari darah haid yang nggak bisa keluar, otomatis kan dia akan tertampung ya, numpuk-numpuk tiap bulan mengalami haid tapi nggak bisa keluar, otomatis darah haidnya ini akan numpuk sampai bahkan ya di sini ya, sampai di di tuba, saluran tubanya. Ya, awalnya mungkin hanya memenuhi daerah vagina, kemudian memenuhi daerah serviks dan kavum uteri. Ya kan, kalau pada nulipara itu kan kavum uteri itu uterus itu kan hanya besarnya sekitar telur ayam kampung ya, segitu aja punya kalian itu ya. Jadi otomatis cepat penuh kan, ya kan, karena daya tampungnya hanya segitu kecil ya. Dan Masya Allah bisa membesar sampai sebegitu besarnya ya, menampung 4 kilo lebih beban di dalam kavum utero itu ya pada kehamilan. Nah, nanti kalau masih berlanjut ya, dia bisa sampai memenuhi tadi ya. Ini ke uterus ya, ya. Ini kan tadi vagina dan serviks ya, memenuhi, terus sampai ke uterus ya, naik lagi kan, ini ada lubangnya ya, tuba itu ya, sampai naik bahkan sampai ke kavum abdomen ya. Jadi biasanya kalau kita sebagai bidan ya ini ya istilahnya, kalau himen imperforata ini ya, kalau memenuhi di daerah serviks dan vagina ini ya, istilahnya adalah hematokolpus ya, yang ini ya istilah ini. Kalau sampai di uterus namanya hematometra, kalau di saluran tuba namanya hematosalving ya. Tuh. Nah, kita sebagai bidan biasanya penapisannya gini ya, seorang gadis ya, dia datang mengeluh tiap bulannya itu mengalami nyeri di daerah perut bagian bawah. Ketika kita kedatangan gadis ya, usia reproduksi, usia menars itu ya 10-12 tahun ya, atau bisa kurang atau lebih ya, dia mengalami nyeri di daerah abdomen bagian bawah ya, siklik ya, tiap bulan terjadi ya, terus anamnesa lainnya dia mengatakan belum pernah mengalami haid, kita harus curiganya ke situ. Jangan-jangan himennya imperforata ya. Sebenarnya nyeri perutnya itu adalah nyeri haid atau dismenor. Ya, karena kan di situ kan numpuk-numpuk ya, ada banyak tampungan darah di situ. Otomatis ketika kontraksi pasti akan dismenor ya, akan nyeri ya. Nah, kita curiganya ke situ. Pasien datang, gadis, dia usia
reproduksi sudah menars ya, rata-rata ya 10-12 atau kurang lebih segitu. Nyeri perut siklik ya tiap bulan ya, katanya dia belum pernah haid. Nah, kita curiganya di situ. Yang bisa kita lakukan adalah edukasi ya, edukasi, dan untuk penegakan diagnosa lebih pasti ya minimal dengan USG ya, dengan USG akan terlihat. Nah, nanti biasanya simpel penata laksanaannya, yaitu dengan dilakukan himenektomi ya, di insisi. Ya, di insisi nanti dia akan keluar dengan sendirinya. Ya. Nah, karena tampungannya banyak ya, darahnya banyak di situ, ada yang sampai stosel-stosel kan karena sampai lama gitu kan. Itu nanti biasanya setelah himenektomi klien itu diposisikan Fowler ya. Duduk ya. Ya kurang lebih 45 sampai 90 derajat ya posisi duduknya, dengan asumsi karena pengaruh ke gaya gravitasi darah haid itu akan keluar pelan-pelan ya. Ya, dan karena itu tampungannya banyak ya butuh kurang lebih 2-3 hari ya untuk menghabiskan tampungan darah itu ya. Dan itu nanti harus dicek kembali apakah memang sudah bersih ya di situ ya. Tuh ya, harapannya nanti akan terselesaikan dengan sendirinya karena masalahnya hanya di himen yang tidak ada lubangnya tadi. Oke, lanjutan dari kelainan pada vulva ya, yang berikutnya ketiga adalah atresia labia ya. Yang teman-teman lihat di sini ya, di situ nanti bisa di zoom ya. Jadi itu terjadi karena membran urogenital ini tidak menghilang ya, tidak menghilang sehingga akan seperti ini ya. Di situ tampak ya proses operasi ya untuk recovery daerah vulva vagina ya dengan vaginoplasti ya. Nanti di situ akan dibuat insisi juga, dilubangin ya. Ya kan di situ nutup ya. Biasanya kita sebagai bidan itu ketika kedatangan klien ya, ketika kita PD atau VT itu tidak bisa karena di situ secara inspeksi itu hanya tampak cekungan ya, tampak cekungan dangkal di situ ya. Di situ teman-teman nanti bisa lihat di zoom ya. Yang ini kan nah ini kateter ya, ini proses operasi. Ini ya, jadi ini vulvanya ya, di bagian atas ini dikateterisasi ya. Ada cekungan uretra ya, tempat keluarnya ada. Jadi di atasnya ini tetap ada klitoris ya, terus di bawahnya ada uretra. Nah, vaginanya ini hanya berupa cekungan dangkal ya, seperti ini pada kasus atresia labia. Dan ini tadi penyebabnya bisa karena membran urogenital yang tidak menghilang atau juga terjadi peradangan pada ibu postpartum ya. Pada kasus-kasus tertentu ya, karena proses melahirkan spontan ya, ada terjadi robekan ya di daerah labia ya, tidak hanya di daerah perineum. Dan kalau terjadi radang ya, bisa saja terjadi perlengketan ya, perlengketan pada labia minor itu ya. Dan perlengketan itu nanti otomatis akan menutupin ini ya, menutup seperti ini. Bisa saja terjadi tapi jarang ya. Nah, otomatis harus dilakukan insisi ya. Ya, dilepas perlekatannya, perlengketannya itu, kemudian dijahit yang sekiranya timbul perdarahan ya, kalau ada perdarahan. Udah seperti itu aja. Jadi nanti ini terlaksananya ya cuma di insisi, ini dibuat lubang. Ya. Ada biasanya ada lubangnya kecil ya.
ada lubang yang kecil, tapi vaginanya itu hanya dalam bentuk cekungan dangkal gitu ya. Jadi pasien biasanya datang tetap dia haid biasa, ya. Dia bahkan bisa hamil, ya, bisa hamil, hanya saja nanti masalahnya pada saat melahirkan kan, karena lubang vaginanya sangat kecil, tertutup itu tadi ya. Itu. Nah, nanti untuk melahirkannya dia tetap bisa melahirkan spontan ya, per vaginam dengan cara nanti diinsisi dulu. Tuh. Kemudian pada duplikasi vulva, ya ini sangat jarang juga sih. Jadi vulvanya itu normalnya kan cuma satu ya perempuan itu ya. Nah ini duplikat ya, artinya ada dua ya. Itu, dan ini sangat jarang. Kalaupun ada, biasanya ini disertai dengan kelainan kongenital yang berat. Ya, jadi nggak hanya masalah pada anatomi saja seperti pada himen imperforata atau pada tadi labia hipoplasi labia tadi ya. Enggak, kalau pada duplikasi vulva ini pasti diikuti dengan kelainan genetik ya. Dan biasanya dia tidak bisa hidup ya, biasanya janinnya mati ya. Dan itu pun kalaupun terjadi cukup jarang. Kemudian hipoplasi vulva ya. Di sini perkembangan vulvanya itu terhambat yang terjadi pada masa organogenesis ya. Dia vulvanya itu kecil, ada tapi kecil ya, tidak simetris dengan ukuran tubuh si bayi ya. Jadi ketika lahir pun sudah bisa terlihat gitu kan tuh ya. Dan ini bisa disebabkan karena hipoestrogen ya pada saat proses organogenesis ya. Jadi perkembangan vulvanya ini terhambat ya dikarenakan hipoestrogen. Dan biasanya disertai dengan kelainan genitalia interna ya. Genitalia interna itu tadi ya, misalnya ada serviks, ada uterus, ada tuba, ada ovarium dan sebagainya tadi ya. Jadi tidak hanya dari segi vulvanya atau genitalia eksternanya. Oke, kita ke slide berikutnya ya. Di sini adalah kelainan vulva yang lainnya ya. Yang berikutnya adalah kelainan perineum ya. Kelainan perineum ya. Perineum itu ya seperti anatomi kemarin, tempatnya di bagian bawah ya, bagian bawah antara lubang anus dengan lubang vagina, nah, di daerah situ ya, di sekitar situ. Dan yang biasa kita lakukan tindakan episiotomi ya, itu daerah perineum ya. Nah ini biasanya penyebabnya adalah karena kloaka persisten ya pada septum urogenital yang tidak tumbuh. Nah, wujudnya bisa macam-macam ya, seperti gambar di sini ya. Nah, biar gampang dipahami teman-teman ya. Gambar-gambar di sini kalau teman-teman lihat merupakan penampang organ reproduksi dan organ lainnya ya dari samping ya. Dari samping ya. Nih. Ya, kita lihat di pertama ya, ini biasanya karena kelainan perineum tadi ya. Yang pertama ini adalah tampak adanya atresia ani ya. Nih kalau kita lihat ya, ini dari sebelah samping ya, ini tulang belakang kan. Terus ini perut ya, ini os pubis ya kan. Terus ini bladder atau vesika urinaria ya. Terus ini nyalur ke uretra ya, lubang kencing ya. Kemudian belakangnya ini adalah penampang dari uterus ya, dari samping ya. Terus salurannya ini vagina. Terus belakangnya ini, nah ini saluran rektum ini. Nah ini karena mampet ya, kita sebut dengan atresia ani ya, sampai di sini. Kalau sampai atas ya, atresia recti ya, ini lebih tebal lagi ya. Di sini ya. Nih. Kemudian kalau yang
atresia recti. Nah, ini kalau ini ya, ini terbentuk fistula ya, fistula rectovestibulo. Ya. Ini depannya normal ya, karena perineumnya ada kelainan. Nah, di sini muncul fistula. Sorry. Ya, ini betul. Ya, fistula. Ya, di sini ada sekat ya. Ada sekat, jadi lubangnya itu harusnya kalau perempuan 3 ya. Lubang uretra, lubang vagina, sama lubang anus ya. Nah, ini ada 4 jadinya ya kan. Ada fistul di sini. Ya. Nanti biasanya tindakannya adalah di insisi ya, kemudian dijahit ulang ya, supaya lubangnya ini jadi satu, tidak tersekat seperti ini. Ya, kalau yang ini adalah kloaka. Jadi dia sebaliknya, dia malah nyambung dengan lubang vagina. Ya, harusnya kan ini ke sini. Ya, tapi ini enggak. Ini muara dari anus ini di lubang vagina sehingga bercampur dengan kalau darah haid ya di sini. Ya. Sedangkan kalau yang ini adalah anus vestibularis ya. Ini menyempit. Ya, ada tapi menyempit. Ya. Oke, baru azan sebentar, kita tunggu ya. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Ya, berikutnya adalah kelainan vagina ya. Yang pertama adalah adanya septum vagina ya, yaitu terdapat sekat sagital di daerah vagina ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di gambar ini. Ada yang sekatnya seperti ini ya, ada ya sekatnya vertikal, ada yang sekatnya horizontal ya. Yang untuk lebih jelasnya bisa diamati di sini ya. Normalnya kan seperti ini, tidak ada sekat di lubang vagina ya, satu lorong gini aja kan ya. Terus nanti mentok, ini mentoknya di porsio ya, nih ya. Tapi kalau pada kondisi yang nggak normal ya, septum vagina ya, ini ya terbentuk sekat seperti ini ya. Dan kalau kita spekulum ya spekulum tampilannya akan seperti ini, ada sekat. Nah, kayak gini. Kalau yang sebelah kanan ya, ini sekatnya horizontal ya. Ini macam-macam. Ada yang dekat dengan vulva, ada yang gak dalam, sampai dengan dekat dengan cervix ya. Ini kan, ini bladder, ini uterus, ini. Nah, ini vagina. Sekatnya macam-macam, ada yang di sini, di sini, di sini, di sini. Ini ya. Ya, jadi sepanjang ini. Nah, pada kondisi septum vagina ini ya otomatis ya recovery-nya dengan vaginoplasti tadi ya. Ya tinggal diinsisi ya. Diinsisi kemudian diikat ya. Dijahit gitu kan. Udah selesai kayak gitu. Kemudian kalau yang aplasia vagina ya. Ya, ini tidak terbentuk vagina atau cekungan ya. Ya, kalau yang tadi itu kan ada tapi hampir ketutup ya, jadi cuma tampak seperti cekungan ya. Tapi kalau yang ini tidak terbentuk ya, vaginanya itu enggak terbentuk, jadi cuma seperti cekungan ya. Ya, ini juga harus dioperasi ya, dengan dibuatkan vagina baru ya. Oke, atresia vagina ya, terbentuk septum horizontal ya. Ini hampir mirip dengan aplasia ya. Nah, ini contohnya di sini enggak nampak ya, enggak ada ya. Nanti di belakang ada gambar yang lebih jelas ya, supaya teman-teman bisa lebih membedakan. Kalau yang kista vagina itu ada seperti benjolan-benjolan kecil ya, tumor-tumor kecil ya, yang itu kalau di insisi itu isinya seperti
bubur ya, cairan ya, kecil-kecil gitu ya. Nah, ini juga bisa diangkat, dihilangkan ya. Tuh. Ya selebihnya sudah selesai, maksudnya dengan tindakan yang sederhana sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah pada kelainan vagina itu sendiri ya. Oke, yang berikutnya adalah kaitannya dengan kelainan uterus ya. Seperti yang Ibu sampaikan di depan tadi bahwa perkembangan organ reproduksi itu terjadi terutama pada masa organogenesis ya, dan terjadi secara simultan ya. Di situ terjadi proses diferensiasi dari gonad ya, apakah itu menjadi perempuan atau menjadi laki-laki yang tadi dipengaruhi oleh satu kromosom seks ya, X atau Y ya. Tuh. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa tahapan perkembangan dari organ uterus itu sendiri. Yang pertama adalah tadi organogenesis ya. Uterus itu terbentuk dari dua ductus Mulleri ya, yang kanan dan kiri ya. Ya, dia akan menyatu ya, mengalami fusi lateral ya, mengalami penyatuan dari kedua ductus Mulleri. Dan di sini sangat kompleks prosesnya dan sangat vital ya, karena ketika tidak terjadi pembentukan sempurna dari salah satu atau dua-duanya, ataupun kalau terjadi pembentukan sempurna tetapi penyatuannya nggak sempurna juga akan menyebabkan kelainan, atau penyatuannya keduanya sudah sempurna tetapi tidak terjadi resorpsi septum atau kanalisasi ya, pembentukan lubang atau kavum uteri juga akan menjadi kelainan pada uterus. Ya, jadi prosesnya sangat panjang, sangat kompleks, dan sangat vital ya pada saat organogenesis itu. Nah, yang pertama ini adalah kaitannya dengan gangguan pada pembentukan ya, pada salah satu ductus Mulleri. Ya, tadi kan Ibu sampaikan ada dua ductus ya. Nah, itu nanti membentuk ya, kemudian akan menyatu. Nah, ini hanya satu ductus yang tumbuh dengan sempurna ya, sehingga disebut kelainan uterus unicornus ya, satu ya. Di gambar di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini contoh variasi dari beberapa kelainan uterus yang unicornus ya. Ya, ini salah satu ductus Mullerinya tidak berkembang ya. Ductus Mulleri itu rangkaian dari uterus, tuba ya, dan serviks ya, termasuk sepertiga atas dari vagina ya. Nah, di sini gambarnya variasinya sangat macam-macam dan sangat menentukan seorang perempuan itu apakah bisa berfungsi organ reproduksinya. Kalau yang tadi itu ada masalah gangguan pada pembentukan ya. Kalau ini masalahnya pada fusinya atau proses penyatuannya ya. Nah, ini penyatuannya ya. Yang pertama terbentuk septum ya. Septumnya itu bisa full ya, atau hanya subseptus atau sebagian aja. Ya, ini contoh penampang uterus dari depan ya. Ya, ini kebetulan tubanya nggak terlihat. Ya, jadi sekatnya ini kan harusnya normalnya nggak ada sekat ini toh. Biru-biru garis ini nggak ada. Ya, ini contoh uterus septus. Ya, karena tadi gangguan fusi tadi, penyatuan tadi. Nah, kalau yang ini subseptus hanya di bagian dalam, hanya di bagian bawahnya saja. Ya, tindakannya ya tadi dioperasi ya, harus dihilangkan sekatnya ini ya. Ya. Kemudian kalau yang uterus bicornis ya, bicornis itu ada dua ya, bicornis bicolis dan bicornis unicolis. Ya, bicolis yang bicolis. Nah, ini tidak hanya sekat tapi juga sampai dengan permukaan fundusnya ini tidak menyatu ya.
teman-teman bisa membedakan ya. Kalau yang septus itu hanya ada sekatnya, gini. Tapi ini bagian atas, bagian fundusnya ini menyatu sempurna. Ya, tapi kalau yang uterus bicornis ya, dalam hal ini yang bicolis, nah fundusnya ini juga tidak menyatu. Ya, jadi harusnya kan ini hilang, kan? Kalau yang unicolis, ya ini hanya sebagian, ya tidak sampai total. Kalau yang bicolis ini uterusnya ada 2, terus serviknya juga ada 2, ya kan? Ada ini sama ini, ya kan? Kalau yang bicornis unicolis, ya serviknya hanya 1, ya. Teman-teman biar mudah mengingatnya seperti itu, ya. Kalau septum itu hanya ada sekatnya, tapi ini fundusnya normal, ya, jadi 1. Tapi kalau yang uterus bicornis, ya, fundusnya juga tidak menyatu. Jadi terkesan ada 2 uterus. Ya, itu bedanya. Terus membedakan bicolis dan unicolis, kalau yang bicolis ini benar-benar sempurna ada 2 dan ada 2 serviks juga. Kalau yang unicolis, uni 1, ya, di sini serviknya hanya 1 karena hanya tidak sampai ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, yang ini lanjutan aja ya. Jadi variannya itu sangat banyak, kelainan-kelainan pada uterus dan serviks itu ya. Ya, karena tadi berasal dari 2 ductus Muelleri ya, yang harus menyatu ya, membentuk dulu, kemudian menyatu kanan dan kiri ya, baru terbentuklah kanalisasi atau terbentuklah kavum atau lubang ya. Dan ini contohnya macam-macam ya variasinya. Ya, ini contohnya agenesis atau tidak adanya vagina dan serviks ya kan. Ini tidak ada serviknya aja, ya kan, macam-macam. Yang ini yang di atas tadi ya, yang uterus unicornus ya, hanya 1 saja yang terbentuk ya uterusnya, dan tuba serta serviknya ya yang terbentuk sempurna. Ya, kalau ini yang contoh bicolis ya, macam-macam juga bentuknya ya. Tadi yang Ibu sampaikan di atas yang slide 8 tadi ya. Ini lanjutannya, variasinya sangat banyak. Ya, jadi dan jelas pada perempuan karena dia yang harus mengandung, melahirkan ya, otomatis ya ini akan sangat menentukan perempuan itu bisa bereproduksi atau tidak ya. Kalau sekiranya gangguan uterusnya hanya ringan ya, masih bisa dimungkinkan untuk hamil ya. Tapi kalau berat ya terpaksa ya, dia tidak bisa hamil ya, meskipun dia bisa bisa ovulasi, bisa haid dan seterusnya, kan nggak ada masalah itu ya, ovariumnya nggak ada masalah. Selanjutnya yang ini juga masih variasinya ya, banyak sekali ya. Uterus bicornus yang komplit ya, komplit itu sampai bawah ya. Ya, bicornus yang bicolis tadi ya. Ini parsial ya, hanya sedikit ya. Nah, ini uterus yang arcuatus ini. Yang arcuatus ini yang masih memungkinkan dia untuk bisa menjalani kehamilan. Dia sebenarnya banyak sih perempuan yang punya anatomi uterus seperti ini ya, karena ini hanya tidak begitu mengganggu ya ketika terjadi implantasi dan sebagainya. Ya, hanya merupakan variasi dari bentuk uterus, seperti halnya tadi labia ya, macam-macam kan bentuk dan ukurannya. Maksudnya tidak berat ya kelainannya, hanya ringan. Nah ini macam-macam kan ya, semuanya kelainan pada uterus. Nah ini ya yang terakhir tadi ya, yang uterus arcuatus ya. Ya, hanya tampak
cekungan yang ringan ya, dan ini merupakan variasi yang normal. Ini gambarnya seperti ini, semuanya normal. Vaginanya normal, serviksnya normal, tubanya normal, ovariumnya normal, kanan kiri. Terus hanya ada sedikit cekungan atau septum di daerah sini ya, dan ringan ya, sehingga normalnya kan implantasi itu di daerah fundus ya. Nanti biasanya bisa tetap berlanjut sampai ke aterem kehamilannya ya. Oke. Contoh yang arcuatus tadi. Kemudian yang keempat adalah kelainan pada ovarium ya, naik ya, ovarium. Dan ini ya jarang terjadi ya, karena ketika ada kelainan ovarium itu pasti akan ada kelainan-kelainan yang lainnya ya, organ reproduksi lainnya ya, dan biasanya penyebabnya adalah kelainan kongenital atau genetik ya. Tuh. Nah, kunci dari reproduksi wanita itu adalah di ovarium ya, karena disitulah nanti akan diproduksi sel telur ya, dan diproduksinya hormon reproduksi ya. Yang dominan adalah estrogen dan progesteron itu. Disitulah tempat produksi dari fungsi dari ovarium ya, produksi sel telur dan hormon reproduksi ya. Kalaupun ada di daerah korteks adrenal itu sangat sedikit ya produksi estrogen di sana ya. Ya makanya ketika perempuan itu dilakukan ovarektomi atau pengangkatan ovarium ya, kanan kiri misalnya, dia pasti habis itu ya udah, dia sudah tidak bisa haid lagi ya, sudah tidak ada tidak berfungsi lagi sistem reproduksinya ya, karena tadi organ utamanya adalah di sana ya. Ketika perempuan itu tadi ya ada masalah pada tubanya, kelainan pada uterusnya, vaginanya atau yang lainnya, itu dia masih bisa punya anak ya. Nah, caranya gimana? Caranya ya tetap ketika ovariumnya normal, dia bisa terjadi pematangan sel telur, ovulasi ya, buatan atau alami ya. Nanti kan tinggal ibaratnya ditanamkan ke uterus wanita lain yang sehat ya, semacam ibaratnya nitip ya, seperti itu masih bisa. Tetapi ketika tidak punya ovarium ataupun fungsinya sudah tidak baik, tidak berfungsi lagi, ya dia tidak akan bisa punya keturunan lagi gitu. Jadi kuncinya di situ ya. Biasanya disertai dengan tidak adanya tuba, dan ovarium tambahan juga bisa saja ditemui ya, ovarium ketiga ya berarti ya, kan perempuan ada kanan dan kiri, dan biasanya ukurannya sangat kecil dan letaknya jauh dari tempatnya ovarium normal ya. Seperti yang kita ketahui sebenarnya ya tadi proses organogenesis ya, gonad itu kan mengalami migrasi ya, tempatnya di, kalau organ reproduksi di abdomen di bagian bawah ya, di situ ya, normalnya di situ ya. Bahkan kalau pada testis ya, normalnya dia awalnya memang di abdomen, tetapi karena secara fisiologi dia butuh proses spermatogenesisnya itu butuh suhu yang lebih dingin ya, secara fisiologis dia akan turun ke bawah ya, masuk ke dalam skrotum. Normalnya seperti itu ya. Makanya bisa saja ketika teman-teman ketemu bayi laki-laki prematur, ada yang testisnya belum turun ya. Biasanya kita tunggu sampai dia aterm atau kalau normalnya kan 40 minggu ya, 2 bulan kemudian ya, harusnya dia turun dengan otomatis, secara fisiologis turun sendiri begitu. Ya, jadi kelainan pada ovarium ini cukup jarang ya ditemui ya. Ya,
Oke, selanjutnya kita ke tuba ya, kelainan pada tuba ya. Tuba ini lebih ke arah fungsinya sebagai jalan ya, media ya. Ya, beda dengan ovarium tadi ya. Ovarium lebih fungsinya kepada ibaratnya pabriknya, tempat produksinya ya, entah produksi sel telurnya maupun produksi hormon reproduksinya. Nah, kalau pada tuba ini lebih ke jalannya ya, distributornya ya, kalau orang jualan ya. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya ya, karena ketika terjadi masalah di sana, kelainan di sana, akan terhambat proses distribusinya tadi ya. Entah yang berawal dari tadi, kalau mau terjadi fertilisasi itu kan sel sperma itu kan harus mencapai ke sel telur dengan melewati lorong tuba falopi yang sangat panjang ya kan. Bagi si sel sperma itu jalan yang sangat panjang, sangat sulit ya, berlekuk-lekuk ya. Dan dia belum pernah orientasi ya, kok iya ketemu ya dengan sel telur ya, ya Masya Allah ya. Ya, jadi ternyata sel telur itu bisa memancarkan sinyal ya ke sel sperma itu, sehingga sperma yang tadinya belum pernah melihat daerah organ genitalia perempuan sebelumnya, dia nggak kesasar kemana-mana kan ya, bahkan dia nggak kesasar tuba ada dua kan, dekstra sinistra ya, kok ya dia jalannya benar gitu ya, ternyata ya itu tadi ada sinyal atau reseptor khusus ya untuk si sel sperma ya. Nah, ketika terjadi kelainan ya seringnya itu adalah terjadinya penyumbatan atau hanya penyempitan ya. Ya, di situ terjadi otomatis akan meningkatkan risiko terjadinya infertilitas kan. Ya, kalau terjadi sumbatan atau penyempitan ya sel sperma yang harusnya bisa melewati ya lorong tuba itu ya, terus ketemu dengan sel telur yang biasanya nungguinnya itu di daerah ampula tuba ya. Di situ nanti kalau ketemu terjadi peleburan, fertilisasi ya atau konsepsi, tapi karena ada sumbatan atau penyempitan sehingga terhambat, nggak bisa nyampe. Ya gimana mau terjadi fertilisasi kan kalau tidak ada sel sperma, otomatis akan terjadi infertilitas. Nah, kalaupun masih bisa mencapai ya, misalnya hanya penyempitan ya, masih bisa lewatlah beberapa ratus sisa sperma sehingga ada yang berhasil membuahi gitu kan. Nah, nanti akan ada PR berikutnya. Sudah terjadi konsepsi ya, zigot yang terbentuk ya, itu dia tidak bisa melewati saluran tuba falopi itu karena ada penyempitan kan nggak muat ya kan. Kalau udah jadi konsepsi udah jadi zigot itu kan selnya kan tambah banyak, tambah besar, sehingga ukurannya makin besar ya kan, akan terjadi risikonya apa? Terjadi KET ya, kehamilan ektopik terganggu. Ya mau nggak mau ya tetap jadinya harus malah dilakukan operasi ya kan. Bisa saja malah dipotong ya kan tubanya untuk mengeluarkan itu tadi, zigot tadi ya kan. Dan rasanya KET itu sangat sakit ya, sakitnya itu bisa bahkan menyebabkan terjadinya shock. Shocknya bisa karena kesakitan, shock neurogenik, atau sekaligus terjadi shock karena perdarahan hemoragik ya kan. Tuh, jadi ternyata kendala pada tuba falopi yang hanya karena penyempitan atau sumbatan itu juga akan menentukan proses reproduksi seorang perempuan. Ya, nah ini penyebabnya kan terjadi perlengketan ya. Dan perlengketan ini sebagian besar penyebabnya adalah karena adanya infeksi. Ya, jadi kalau ketemu klien dengan keluhan leukor kok lama ya, bahkan menahun bertahun-tahun ya. Nah, itu ada kecurigaan bisa terjadi penyempitan atau bahkan sumbatan pada daerah tuba falopi. Ya.
atau terjadi endometriosis, infeksi pada daerah endometrium, atau terjadi TB pada saluran falopi. Jadi TB itu tidak hanya menyerang pada paru-paru ya. Memang sebagian besar TB itu menyerangnya di organ paru-paru, tapi bisa saja terjadi di organ reproduksi. Ya. Kemudian sumbatan ini bisa membuat saluran telur menjadi bengkak, saluran telur atau tuba falopi ini ya, hydrosalping ya. Tuh, jadi kompleks ya kalau perempuan ya. Termasuk pada proses infertilitas, seorang perempuan itu pemeriksaannya lebih kompleks daripada laki-laki karena yang dicek banyak organnya ya. Ya kalau laki-laki tinggal dicek aja spermanya ya, kualitas kuantitasnya ya. Kalau perempuan nggak hanya kualitas kuantitas dari sel telurnya ya, tapi juga organ reproduksi lainnya ya. Seperti yang Ibu bilang tadi ya, karena nanti perempuan yang akan mengalami kehamilan dan persalinan. Itu ya, paling standar pemeriksaan itu ya jelas kalau bidan nggak bisa ya, dia hanya penapisan awal ya, keluhan infertilitas atau nyeri pada abdomen bagian bawah ya, dan anamnesa tadi ya. Tuh otomatis harus kita rujuk ke dokter SPOG ya. SPOG kan spesialis obstetri ginekologi ya, berarti lebih ke ginekologinya ya. Dan minimal pemeriksaan yang harus dilakukan adalah dengan USG ya, minimal paling simpel itu, paling simpel paling murah itu, atau bisa juga dengan yang lebih canggih ya, HSG ya. HSG itu hidrosalpingografi ya. Jadi untuk mengecek kepatenan dari organ reproduksi genitalia interna perempuan itu dengan HSG ya, termasuk kepatenan dari tuba falopi itu ada enggak ya, ada lubangnya enggak, ada salurannya enggak ya. Itu nanti dengan cara memasukkan cairan khusus ya, disemprotkan ya dari vulva gitu kan, dari serviks ya kan, disemprotkan, nanti akan memenuhi daerah kavum utero, tuba dan seterusnya itu. Nah, nanti bisa dilihat dengan menggunakan USG luar maupun USG transvagina ya. Ya, itu. Nah, kalau ada sumbatan akan ketahuan dengan itu ya. Tuh, kalau tidak ada, dicari tahu lagi apa ya kira-kira yang menjadi penyebab infertilitas ya. Jadi cukup kompleks lah kalau pada perempuan. Atau bisa dengan selain HSG laparoskopi ya, itu lebih canggih lagi sesuai kebutuhannya. Oke, yang keenam adalah kelainan genitalia dan sistem traktus urinarius ya. Ini Ibu sertakan karena hubungannya sangat dekat ya dengan sistem reproduksi ya, karena pada saat proses organogenesis itu mereka itu serta-merta kan perkembangannya ya, dan dari lokasinya pun juga sangat dekat ya. Sehingga ketika ada kelainan pada organ genitalianya bisa saja disertai dengan kelainan pada sistem traktus urinarius, atau sebaliknya, ada kelainan pada traktus urinarius bisa saja disertai dengan kelainan genital ya. Nah, macam-macam kelainannya yaitu yang pertama adalah kloaka persisten ya. Di sini tidak terbentuk septum urorektal ya, atau adanya sekat saluran kemih dan rektal ya. Jadi harusnya kan lubangnya sendiri-sendiri ya. Tadi kalau perempuan itu ada 3 ya, saluran urin, saluran vagina ya, dan saluran rektum ya. Kemudian ekstrofi kandung kencing dengan vagina yang terdorong ke depan di daerah suprapubik. Ya, kandung kencingnya ini
terlalu posisinya berarti antofleksi ya di daerah suprapubik. Ya, ini juga otomatis akan mempengaruhi proses reproduksi ya. Ya, bahkan posisi dari vagina, uterus yang terlalu ante ataupun terlalu retro itu juga akan mempengaruhi ya proses transfer dari tadi sel sperma ataupun dari hasil konsepsi atau embrio ya. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah klitoris terbagi dua ya karena dinding perut bagian bawah tidak terbentuk. Ya, klitoris ya pada perempuan ya ini lebih ke daerah vulva ya, kelainan daerah vulva. Ya, sistem urinarius itu kan di belakangnya klitoris ya. Di antara klitoris dan vestibulum vaginae. Jadi di situ klitoris ini bisa menyebabkan gangguan pada masa reproduksi ya. Tentunya ya lebih ke arah kalau seperti pada tadi aplasia labia ya. Nah, itu lebih ke arah tampilannya, casingnya. Iya. Bukan lebih ke arah fisiologinya, tapi lebih ke arah anatominya. Begitu. Jadi memang cukup kompleks ya pada perempuan itu. Dan biasanya keluhan-keluhan ketahuannya itu ada kelainan genitalia baik internal maupun eksternal itu adalah setelah perempuan itu mengalami proses masa reproduksinya ya yang dimulai dari adanya menarche itu ya. Karena sebelumnya biasanya tidak ada keluhan ya, kecuali secara inspeksi ya, terutama daerah vulva kan diinspeksi gampang ya, itu terlihat kelainan yang cukup mencolok ya, cukup menonjol ya, ya itu. Tapi kalau enggak biasanya mereka baru ketahuan ya, baru ada keluhan ya setelah mengalami masa reproduksi tadi. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan ya terkait dengan topik kelainan organ reproduksi wanita dalam hal lebih ke anatomi ya terkait non kelainan karena kelainan genetik, kelainan kromosom maupun masalah pada hormon reproduksinya. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan ke kita semua? Silahkan. Terima kasih.